Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kalian akan mempelajari tentang konsep dasar ekonomi. Untuk itu, kalian harus menyimak dan mendengarkan dengan seksama apa yang akan Bapak jelaskan pada bab ini. Pada bab ini dibahas tentang ilmu ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas atau langka. Untuk itu, bab ini akan dimulai dengan pengertian ilmu ekonomi dan inti masalah ekonomi. Konsep dasar ilmu ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan ke-1 untuk materi ini adalah 1. Kalian diharapkan mampu menjelaskan konsep ilmu ekonomi, dan yang kedua, diharapkan kalian mampu menjelaskan inti masalah ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yakni oikonomia, artinya manajemen rumah tangga. Asal katanya adalah oikos dan nomos. Oikos berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan, aturan, atau hukum. Oikonomia adalah aturan masyarakat sebagai hukum kodrat yang menetapkan rumah tangga yang baik. Ekonomi berkaitan dengan bagaimana rumah tangga menggunakan dana yang terbatas dengan hati-hati. Ketika manajemen rumah tangga diterapkan dalam pengelolaan ekonomi, muncullah ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi. Pemikiran bangsa Yunani tentang ekonomi ini dikembangkan oleh para ahli untuk mendefinisikan ilmu ekonomi, seperti oleh Adam Smith, J.B. Say, Alfred Marshall, Lionel Robin, Gregory Mankiw, dan Profesor Paul Anthony Samuelson. Menurut Paul Anthony Samuelson, ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang cara orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang, dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas, tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis komoditas dari waktu ke waktu, dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi saat ini atau di masa datang kepada berbagai orang atau kelompok dalam masyarakat. Di dalam kehidupan sehari-hari atau suatu perusahaan, bahkan pada suatu negara seperti Indonesia, dalam memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas, selalu ditemui kendala atau keterbatasan. Kendalanya adalah sumber daya. Sumber daya itu dapat berupa uang, modal, teknologi, pendidikan, keahlian, kekayaan alam, dan lain-lain. Berdasarkan kasus tersebut, maka perlu kiranya kita untuk mempelajari ilmu ekonomi. Karena ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari upaya manusia baik secara individu maupun masyarakat dalam menentukan pilihan-pilihan terhadap sumber daya yang terbatas jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas jumlahnya. Inti masalah ekonomi. Inti masalah ekonomi yang terjadi dalam kehidupan manusia adalah kelangkaan. Apa itu kelangkaan? Kelangkaan adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Contoh kelangkaan yang dapat kalian lihat seperti gambar yang ada pada slide. Pada gambar tersebut memperlihatkan bagaimana anak-anak memanfaatkan jalan raya yang sedang ditutup dari lalu lalang kendaraan untuk bermain bola. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya kelangkaan tanah lapang atau tanah kosong di daerah perkotaan sebagai tempat bermain bola bagi masyarakatnya. Penyebab terjadinya kelangkaan. Yang pertama yaitu keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam. Hal ini dikarenakan sebagian besar sumber daya alam digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun, tidak semua sumber daya alam dapat segera diperbaharui, sehingga jumlahnya pun terbatas. Contohnya adalah minyak bumi dan mineral tambang, yang memerlukan waktu hingga jutaan tahun untuk terbentuk kembali. Yang kedua adalah kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Sebagai contoh, banyak hutan yang gundul atau rusak akibat pembalakan atau penebangan liar, maupun pembukaan lahan untuk perladangan atau perkebunan.
Hal ini berdampak luas terhadap keanekaragaman hayati yang ada di dalam hutan akan semakin berkurang. Bencana banjir dan pemanasan global menjadi satu fenomena yang tidak terelakkan. Penyebab yang ketiga yaitu keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Keterbatasan ini disebabkan oleh rendahnya penggunaan teknologi dan kekurangan modal. Dan yang keempat, penyebabnya peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan. Seiring berjalannya waktu, tingkat peradaban dan jumlah manusia semakin meningkat. Kondisi ini menyebabkan jenis dan jumlah kebutuhan juga semakin berkembang dan beraneka ragam. Di lain pihak, produksi atau penambahan alat pemenuhan kebutuhan belum dapat memenuhi kebutuhan yang ada sehingga terjadi kelangkaan. Sumber daya ekonomi yang tersedia dalam jumlah yang terbatas atau langka harus dilaksanakan secara bijak agar masalah kelangkaan bisa teratasi. Di antaranya adalah dengan cara sebagai berikut. 1. Menentukan prioritas pemanfaatan sumber daya sehingga masyarakat masih dapat menikmatinya. 2. Peduli terhadap kerusakan lingkungan akibat adanya ulah manusia yang cenderung serakah. Ketiga, disiplin dalam menggunakan sumber daya sehemat mungkin. Keempat, tanggung jawab atas kebutuhan masyarakat banyak. Yang kelima, memanfaatkan sumber daya ekonomi secara selektif dengan mempertimbangkan kelestariannya agar anak cucu kita dapat menikmatinya. 6. Meningkatkan kemampuan sumber daya Indonesia untuk menguasai teknologi. Dan yang ketujuh, menggunakan sumber daya yang terbatas untuk menghasilkan barang dan jasa agar dapat mengimbangi keinginan manusia yang tidak terbatas. Baik anak-anak, untuk bahasan materi pada pertemuan minggu ke-1 telah Bapak jelaskan dan semoga kalian dapat memahaminya. Selanjutnya, sebagai bahan evaluasi dari kegiatan pembelajaran ini, silahkan kalian perhatikan dan pahami perintah tugasnya.